makan bubur panas, artinya makan bubur panas yang dijalankan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan dengan ditangkapnya OTT Wakil Menteri Tenaga Kerja. Artinya memang kalau makan bubur panas itu pasti dari sisi luar, tidak mungkin di tengah-tengah, pasti akan kesulitan. Nah, dari sisi luar artinya sisi yang paling mudah, paling ringan, paling lemah dalam sebuah pertahanan atau pengamanan. Dan itu sudah terbukti, KPK sudah bisa menjalankan tangkap tangan atau OTT kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja, Bang Noel. Itu adalah salah satu bukti bahwa strategi makan bubur panas itu sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita semua, untuk masyarakat dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus untuk keluarga besar Gada Paksi Indonesia dan simpatisan Gada Paksi Indonesia serta anggota Gada Paksi Indonesia dimanapun berada yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas masing-masing. Saya berharap dan berdoa semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya, diberikan keselamatan lahir dan batin. Amin. Saya Sony Sumarsono, Ketua Umum Gada Paksi Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan atau kesediaan Anda bergabung bersama kami di hari waktu yang tidak biasa, hari Jumat, karena kita ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi top hari ini, top berita hari ini, supaya kita nggak ketinggalan kereta atau ketinggalan gerbong berita secara nasional. Hari ini ada 4 item yang kita akan bahas. Yang pertama tentang penegakan hukum KPK, yang kedua tentang Kejaksaan Agung, yang ketiga tentang Gubernur Jatim, yang keempat tentang Bandara Kediri. Tidak banyak nanti yang bisa saya sampaikan, 4 item ini nanti kita tidak terlalu kita urai. Namun demikian, pada kesempatan hari ini saya sebagai Ketua Umum Gada Paksi Indonesia, yang mana selama ini sudah mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan segala upaya di semua sektor pemerintahan yang saat ini yang diwariskan oleh rezim yang lama, yang begitu luar biasa rusaknya, baik dari segi mineral, pertambangan, segi hukum, penegakan hukum dan sebagainya. Belum lagi masalah kesejahteraan dan pengelolaan keuangan negara. Sekali lagi, kami sebagai lembaga independen dan profesional Gada Paksi Indonesia
dan atas nama keluarga besar Gada Bakti Indonesia menyampaikan pada Presiden Republik Indonesia untuk terus melakukan penataan, pembenahan, perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Itu harapan kita, sehingga kita semua masyarakat Indonesia akan kembali guyup, rukun, nyawiji untuk mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di segala bidang kehidupan berbangsa kita. Yang pertama, saya akan membahas tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang beberapa saat yang lalu kita tahu semuanya yang begitu menghebohkan karena ketua KPK-nya bermasalah, yang mana ketua KPK itu seharusnya bisa menunjukkan jati dirinya, kapasitasnya, dan juga kewibawaannya sebagai penegak hukum yang terkhusus untuk masalah penanganan korupsi. Namun demikian, karena tidak mampu menjaga harkat martabat seorang ketua KPK yang dijabat oleh Jenderal Polisi, sehingga mengakibatkan tercoreng-morengnya wajah KPK beberapa saat yang lalu. Namun demikian, saya berharap dengan kejadian saat itu, kita harapkan KPK saat ini sudah mulai nampak berani menunjukkan siungnya atau menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga yang seharusnya memang demikian. Penegakan hukum dan penindakan hukum terhadap korupsi yang merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kita berharap dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum, penindakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi yang lagi viral adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Noel, yang selama ini kita pantau, kita lihat, kita terus melihat perkembangan dan juga aktivitasnya di media sosial yang luar biasa. Ternyata jatuh juga karena tidak kuat menahan godaan yang begitu luar biasa dalam sebuah jabatan publik, jabatan yang sangat super empuk. Memang harta tahta mahkota itu berat, tidak semua mampu untuk menjalankan. Banyak yang tersungkur, banyak yang terjatuh, terjebak masuk dalam lumpur kehinaan, lumpur dosa, dan juga masuk dalam jebakan-jebakan jabatan itu sendiri karena tidak mampu menjaga marwah kehormatan diri pribadinya. Memang uang itu bisa membuat manusia itu gelap mata, gelap hati, dan bisa tergoda. Demikian juga dengan kejadian penangkapan oleh KPK terhadap
Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Noel adalah sebuah hal bagi kami menilai bahwa KPK mulai menunjukkan prestasinya atau kapasitasnya sebagai penegak hukum dan melakukan penindakan hukum sesuai prosedur yang benar, sehingga ini juga bisa menjadikan sebuah hal yang menghebohkan dan juga menyakitkan bagi keluarga besar geng Solo katanya, tapi kita tidak menyampaikan secara berlebihan yang dimaksud geng Solo atau jaringan Solo yang hari ini sungguh sangat menyakitkan dengan tertangkapnya OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bang Noel. Ke depan kita berharap dan mendukung sepenuhnya penegakan hukum, penindakan hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi di seluruh Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Namun demikian kita melihat hal ini masih setengah-setengah, belum sepenuhnya dilakukan penegakan hukum dan penindakan hukum secara maksimal. Tentunya kita mendorong dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan darurat korupsi, menetapkan darurat korupsi terhadap negara ini, karena begitu luar biasanya pengaruh korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita berharap kepada Paksi Indonesia, kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan 2 poin utama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. 1, korupsi dan narkoba. 2 hal persoalan besar ini yang menyita perhatian kita dan juga sangat membahayakan kehidupan kita sebagai bangsa. Tentunya harus ada sebuah komitmen dari para pejabat pengambil kebijakan, pengambil keputusan, bahwa korupsi dan narkoba harus ditetapkan menjadi musuh negara, musuh bersama, musuh terbesar seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Ini yang perlu ditindaklanjuti dan segera untuk dijadikan atau ditetapkan 2 hal itu menjadi musuh bersama seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia, korupsi dan narkoba, dan ditetapkan menjadi sebuah keadaan darurat dalam penanganan, penindakan dan juga penegakan hukum. Artinya bahwa situasi darurat artinya bahwa korupsi dan narkoba harus mendapatkan hukuman yang maksimal, baik pelaku koruptor dan penyalahgunaan yang sifatnya itu ada kategori pengedar dan juga yang sangat merusak generasi bangsa ini. 2 hal ini kita minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera ditetapkan negara Republik Indonesia ini darurat korupsi dan darurat narkoba. Penting untuk segera dilakukan dan ditetapkan pula sebagai komitmen terhadap keselamatan bangsa bahwa korupsi dan narkoba adalah musuh bersama, musuh terbesar bangsa ini, seluruh rakyat
Indonesia. Ini yang kami maksud. Jadi tidak main-main lagi. Dan setiap penegak hukum, aparatur penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan kekuasaannya untuk bermain-main dalam penegakan hukum, terkhusus untuk korupsi dan narkoba, harus diberhentikan dan dihukum yang sangat berat agar membuat efek jera bagi pelaku-pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga yang luar biasa yang memiliki struktural dari pusat sampai daerah, kabupaten, kota. Artinya jaringan yang begitu besar, yang begitu kuat seluruh Indonesia dan memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Tentunya kalau ini digerakkan secara maksimal dan diawasi kinerjanya secara maksimal oleh pengawasan yang melekat pada pelaksanaan tugas di kejaksaan, tentunya akan menghasilkan sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan itu kita melihat sudah bisa kita apresiasi keputusan Presiden Republik Indonesia untuk membackup Kejaksaan Agung terhadap pengamanan dan pengawalan terhadap kinerja operasional Kejaksaan Agung, termasuk pengamanan objek vital nasional yang terkait gedung kantor kejaksaan. Ini sebuah hal yang patut kita apresiasi dan kita hargai, khusus untuk kami Garda Paksi Indonesia sangat mengapresiasi atas keputusan dan juga tindakan yang cepat terhadap pengamanan objek vital nasional yang ada di kejaksaan oleh Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia yang diperintah atau melakukan pengamanan tentunya kita harapkan tidak hanya melakukan pengamanan dan pengamanan dan pengawalan, namun kita berharap TNI yang berada di Kejaksaan Agung turut serta menjadi waskat pengawasan melekat pada kinerja personil-personil atau anggota yang berada dalam lingkungan Kejaksaan Agung sebagai mata dan telinga daripada Presiden Republik Indonesia, sehingga kita berharap penegak hukum bisa menjalankan penuh tanggung jawab sesuai tugas amanahnya masing-masing. Jadi dalam situasi ini memang kita tidak bisa melihat siapa kawan, siapa lawan. Semua campur aduk menjadi satu yang tidak mudah untuk dipisah-pisahkan. Namun demikian kita melihat strategi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kalau sering kita tulis, kita melihat strategi makan bubur panas, artinya makan bubur panas yang dijalankan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan dengan ditangkapnya OTT Wakil Menteri Tenaga Kerja. Artinya memang kalau makan bubur panas itu pasti dari sisi luar, tidak mungkin di tengah-tengah, pasti akan kesulitan. Nah, dari sisi luar artinya sisi yang paling mudah, paling ringan, paling lemah dalam sebuah pertahanan atau pengamanan. Dan itu sudah terbukti, KPK sudah bisa menjalankan tangkap tangan atau OTT kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Noel
Itu adalah salah satu bukti bahwa strategi makan bubur panas itu sudah berjalan. Kita wajib bersyukur, rakyat Indonesia wajib bersyukur bahwa penegakan hukum tidak tumpul, penegakan hukum, penindakan hukum tidak lemah setelah beberapa bulan ini kita sangat mengharapkan penegakan hukum yang maksimal, yang berkeadilan, bermartabat, sehingga bisa menghadirkan, memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ini yang terpenting.